Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran yang sangat sederhana, tanpa rekayasa, tanpa wah-wahan, ya. Tapi insya Allah berkah dan manfaat yang dicari kali ini kan. Tidak usah saya tipu-tipu, ya. Tidak usah saya bohongi, tidak usah saya ajarin untuk membohongi juga. Ini pembelajaran yang lebih bermanfaat. Karena apa? Kalau pembelajaran itu ditujukan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau untuk memanfaatin diri saya sendiri, buat apa pelajaran itu diadakan? Namanya ilmu tidak bermanfaat dan ilmu tidak berkah. Kan gitu ya. Tentunya kalau kita belajar itu agar ilmu yang kita ajarkan itu berkah, bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Bukan saya saja yang bisa, tapi semuanya bisa melakukan praktek-praktek seperti itu, ya. Itu suatu hal yang ada kita bicarakan, yang nggak ada besok-besok aja. Itu. Ini tadi daripada belum begitu larut malam, masih ada permintaan, yaitu minta diterangkan tentang ini minyak apa tadi itu, minyak kelinci atau susu kelinci, ada yang apa yang lain-lain tentang kelinci gitu ya. Banyak kegunaannya kelinci itu. Kaki kelinci itu kamu potong, tidak usah kamu doain, kamu gantung di atas pintu untuk tolak bala, anti santet dan lain-lain, itu sudah ada kitabnya seperti itu ya. Terus lagi saya ajarkan ya tai kelinci ya, kotoran kelinci sama ususnya ambil, keringkan. Ya, kalau kamu mandul, bawa ketika kamu berhubungan dengan suami ya, tuh bawa dipegang gitu. Sekali-kali megang tai, jangan megang yang enak-enak terus. Tuh, dipegang, yang megang siapa? Perempuan boleh, laki-laki boleh. Syukur-syukur laki-laki mau megang, perempuan juga memegang, berarti sama-sama memegang. Ya ini baru nyambung. Kalau enggak, yang megang cuma satu, nanti ya kurang sip, maksimal. Apa yang dipegang, tahi sama usus tadi itu dibungkus, jangan mikir yang enggak. Ya. Terus sebenarnya rahasianya untuk apa sih kelinci itu? Banyak. Terus cara membuat minyak kelinci itu seperti apa? Dalam khasanah Jawa, saya terangkan. Begini dulur-dulur ya, saya akan mengajarkan kepada saudara tentang ramuan dari kelinci ya. Ramuan dari kelinci ini untuk apa? Sebenarnya itu untuk awet muda, katanya seperti itu. Kalau kita mau menjalani setiap bulan sekali. Kalau saya sih 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, 3 tahun ya, saya anggap aja segitu. Kalau sering-sering biasanya 1 bulan bagus sebenarnya, agar kita awet muda, dan yang kedua agar kita tidak mudah sakit, badan kita terjaga. Ya saudara, saya kasih tahu ya, saya itu tidak pernah namanya minum obat dari toko, dari apotek, enggak pernah. Tuh, sakitnya apa? Saya itu sakitnya apa ya? Cuman kalau kurang tidur itu kadang kepala sakit gitu, tapi enggak lama kok, enggak ada kok. Paling ya sekitar, paling lama ya enggak sampai 1 jam juga kok. Itu sembuh sendiri. Enggak pernah diobatin pakai ini, pakai itu, pakai ini, alah wis enggak. Pernah suntik karena sakit, enggak pernah. Enggak suka, saya enggak suka. Saya suka yang lain daripada yang hal-hal semacam itu. Itu. Ini rahasianya apa? Kelinci itu ya, yang masih kecil. Ini didengarkan, sangat didengarkan sekali. Kelinci yang masih kecil ya, masih imut lah bahasanya. Masih imut. Sama ayam yang masih kecil sekarang sudah pantas untuk dipotong ya. Sama gula batu. Ini, pahami. Ini terus kita itu
ada santan dari kelapa hijau ya. Ini kita masak sampai santan itu habis. Jadi kayak minyak itu ya. Santan tetap dikasih air ya, campur air itu ya, sedikit. Tuh, diperas santannya itu sama air ya. Kita masak. Yang masak harus berwudu kalau orang Islam ya, dalam keadaan suci. Ini yang masak. Tuh. Lalu ini nanti digunakan untuk apa? Dimakan sampai habis. Tidak ada bumbu yang lain apapun, tidak ada. Lalu untuk daleman kelinci itu ada usus, ada apa, tai, ada apa, kita kemanakan? Jangan dimakan yang di dalam itu ya. Kita kubur di tanah yang basah. Tuh. Tempat pembuangan air atau apa gitu dekat situ. Kita masukkan semua di situ. Kelinci kita makan habis, tulangnya jangan dimakan. Ayam kita makan habis, tulangnya jangan dimakan. Kalau ada orang yang minta, kasih. Tuh, kasih. Tapi jangan pernah kamu menawarkan makanan ini kepada orang lain. Kuatkan, harus habis. Tuh. Kalau ada orang minta, kasih. Kalau enggak, jangan kamu tawarkan kepada siapapun, enggak jadi. Nanti sebelum makan kamu baca doanya 3 kali. Doanya apa nanti? Di akhir-akhir pembelajaran kita bacakan doanya. Nanti kalau dibacakan doanya dulu malah lupa sama yang mau diajarkan kan. Seperti itu. Itu tentang kelinci. Itu kalau digunakan untuk ramuan awet muda dan juga untuk kesehatan seperti itu, iya, seperti itu. Jadi kita itu nggak perlu memelihara penyakit kalau dipelihara. Buat apa? Kalau memelihara sapi bisa dijual. Memelihara onta bisa dipotong bareng-barengan, enak. Tuh. Kambing yang banyak 3.000 atau berapa dipelihara, itu ada hasilnya. Kalau kita memelihara penyakit, apa yang kita dapatkan? Hanya mengeluh. Setiap hari itu hanya mengeluh-keluh kesah. Itu saja yang kita dapatkan. Susah. Mau bekerja, mau beraktivitas apapun terganggu ya. Kalau kita sedang sakit, melihat istri sedang apa ya istilahnya, istri sedang berdandan yang cantik pun tidak bisa menikmati. Suami sedang, wah pokoknya suami itu sedang ganteng-gantengnya pun tidak bisa menikmati, tidak bisa melihat. Ini susahnya kalau sakit ya. Sakit jiwa susah, sakit raga juga susah, sakit pikiran susah. Tuh. Walaupun kita itu punya banyak ilmu pengasihan, tapi kita menggunakannya itu yang berhati-hati. Karena apa? Ilmu pengasihan itu banyak mengecewakan banyak orang. Kadang kita sehari saja ada orang apa ya istilahnya bilang cinta sama kita tuh 18 orang, 20 orang. Ini kalau kita sedang bergaul, ya tenang. Anda nih kok. Terus opo ya? Pembalas sih bingung, kita tuh bingung ini bagaimana. Akhirnya kita juga termakan juga dengan hal ini. Jadi orang munafik ya. Bukannya aku menolak cintamu itu karena aku tidak mencintaimu, tapi aku sudah ada yang punya. Ada seperti itu. Aduh, ribet. Ada lagi. Iya, kapan kita ketemu di mana, tapi jangan di sini ya. Ini kan sudah rumit lagi, gitu loh. Rumit, panjang, menyusahkan kita ya, membawa kita ke banyak ujian, membawa kita itu pusing kepala ini loh, mumet. Gitu. Bahkan yang pengasihannya nggak begitu baik aja, dia itu kadang sudah sok-sokan ya. Bikin kaos saja tulisannya apa? Pegat, rewel pegat katanya nih. Rewel pegat itu maksudnya kalau bahasa nasional itu kamu ribet, gue ceraiin. Nah, seperti itu loh, ya.
ini akhirnya apa? Beneran sang pasangannya ribet terus, dia nggak berani nyerahin, dia itu tadi gak sumbut. Kalau orang Jawa bilang gak sumbut, nah, itu. Makanya kita itu harus hati-hati dan tidak boleh sombong ya. Sombong pun sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti sulit untuk dicerna. Tuh, kalau membuat minyaknya ini untuk apa? Untuk pelet ya. Itu untuk membasuh muka. Ketika membasuh, ini saya ajarkan ini versi Jawa ya. Ketika sudah dibasuh dengan minyak apa itu tadi kelinci, tapi baca doanya dulu 3 kali. Minyak kelinci ini kan sudah di tangan begini ya. Ditiupkan, baca 3 kali, tiupkan. Lalu kita ini oleskan ke wajah, usapkan ke wajah sambil melihat matahari. Pagi sekitar ya, kalau di waktu Indonesia Barat ya sekitar jam 6 pagi atau sebelum jam 6 matahari baru terbit itu dilihat sekali kedipan. Jadi tahan, jangan berkedip itu sekuat mungkin. Setelah berkedip sudah selesai. Itu sudah untuk mengisi ini aura wajah ini agar imut-imut katanya. Ya agar menggemaskan gitu loh. Itu kalau kelinci. Makanya kalau ada orang lihat kelinci di hutan dimanapun nggak ada yang takut. Pasti gemes, lucu gitu ya, menggemaskan. Itu kelinci. Tapi kalau saya suruh pakai minyak-minyak kayak gitu ya enggak. Untuk saudara saja yang di sana yang membutuhkan. Kalau saya yang dibutuhkan itu bukan minyak-minyak seperti itu. Udah, lain apa? Uang. Kalau saya yang saya butuhkan itu uang. Untuk apa uang itu? Ya untuk apa? Untuk makan, untuk apa? Itu aja. Kalau minyak kayak gitu bukan saya yang butuh, saudara-saudara itu ya di sana itu yang pada butuh ya. Tuh. Nggak usah terlalu apa ya tegang dalam belajar, harus kita santai agar yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Itu nanti kalau saya melotot terus nanti malah nggak enak, terlalu tegang, aduh sampai itu istrinya atau suaminya manggil-manggil malah nggak dengar, akhirnya jadi berantem gara-gara nonton video saya, ya kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Wes santai aja, nggak usah terlalu tegang. Kita jalani pembelajaran ini dengan baik, dengan santai, sesantai mungkin. Tuh, santai sambil duduk seperti ini, nggak perlu pakai tenaga ya. Pakai pikiran aja, kalau ya sedikit-sedikit gitu kan, nggak usah lari-lari, nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah apa ya terbang-terbang gitu kan, nggak usah loncat-loncat atau apa gitu kan, atau begini-begini kan, nggak usah kita. Karena apa, pembelajaran pelet itu nggak perlu yang seperti itu tuh ya. Pelet itu pembelajarannya di tempat yang terang dan pemakaiannya di tempat yang gelap. Kalau mencari mencari mangsa kan gitu ya, itu pelet. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang berlawanan dengan jin setan, berbeda. Tuh prakteknya di tempat gelap ya, menuju jalan yang terang. Itu pun kalau ada jalan yang terang kan begitu. Tuh ya, di tempat yang gelap mencari keterangan, yaitu memberi keterangan sebuah apa ceritanya, sebuah kejadian yang dimengerti, diangan pikirannya, diterangkan kepada orang lain gitu. Beda dengan pelet ya seperti ini. Belajar di tempat yang terang-terang, nanti prakteknya di tempat gelap-gelap kalau di zaman dulu. Tapi kalau sekarang tempat gelap jarang. Itu ya, jarang, sekarang jarang. Kalau dulu asik. Gelap-gelap sambil nonton video ya di zaman dulu. Video itu TV yang besar itu, yang pakai kaset yang roll itu ya. Ya, kalau zaman dulu itu sambil cari cewek, cari apa gitu. Tapi kalau sekarang mana yang gelap? Yang seharusnya tidak gelap digelapkan agar remang-remang kan? Tuh di situ boleh
kita uji ilmu pelet ya seperti itu. Tapi saudara saya jelaskan untuk kelinci ini ya jangan digunakan untuk pelet khusus atau memelet satu orang, itu nggak bisa sebenarnya. Jadi kelinci ini nantinya itu ya itu tadi membuat aura wajah kita itu ya agar itu tadi loh agak amit-amit ya, imut-imut kayak bayi gitu, agar orang gemas gitu ya. Ya seperti itu. Kalau itu yang lebih baik daripada sudah tua kelakuannya sok imut padahal ya amit loh. Tuh ada yang di sekitar kita ada kok itu. Jadi kerjaannya itu apa? Saya nggak pernah tidur malam. Apa dia wirid? Video call para janda sambil senyum sendiri. Aduh, chattingan sama janda-janda itu ya Allah. Ini nggak pernah tidur malam, usianya udah tua, sok imut-imut, amit-amit ah. Iya, amit-amit. Ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu banyak. Daripada seperti itu ya, pakai yang ini. Itu tadi yang saya ajarkan. Kalau mau tetap sehat, kesehatan itu penting tuh. Kamu belajar ilmu, punya ilmu banyak, kalau nggak sehat berapa? Uang banyak kalau nggak sehat ya habis buat berobat, nggak menikmati keindahan dunia. Gitu ya. Insya Allah seperti kita yang ada di sini ini nggak ada yang pernah berobat yang unik-unik seperti itu, nggak. Tuh. Tapi alhamdulillah ya pada sehat itu tadi punya rahasia kelinci sama ayam, gula batu, santan kelapa hijau ya. Itu cara makannya tadi, sebelum makan baca doanya 3 kali. Jangan ditawarkan ke orang, ini kamu mau nggak? Jangan. Kalau ada orang minta, saya minta kasih, ya ini tak kasih segenggama, kasihkan. Udah bebas kamu, nggak perlu menghabiskan, sudah gitu ya. Berharap diri kita itu selalu imut-imut. Ya kayak imut-imut sih. Kalau orang seperti saya itu ya malah nggak pengen imut-imut, ya pengennya ya pengen terkesan dewasa gitu aja. Tapi ya kadang ya masih amit-amit juga kan gitu ya. Dunia ini memang kadang kejam sekali, kejam. Dunia ini itu kejam. Kejamnya apa? Sebenarnya saya itu kalau membicarakan tentang usia itu nggak suka. Saya kira tuh saya itu masih muda gitu loh. Ketika sudah tahu kelahiran tahun berapa ini, saya jadi nggak suka. Ini tuh, ini ya dunia ini tak saya bilang kejam itu di situ. Baru main-main, kita senang-senang, berdoa, menjalankan ini, itu berkarya. Tiba-tiba, oh ini usia kita sudah sekian, waduh. Kok cepet amat ya? Saya kira itu saya tuh masih muda gitu loh. Tuh. Tetapi sadarnya itu kan ya kita hitung. Yang memanggil saya Pak kalau di jalan sana sama Mas itu berapa banyak yang mana kan itu ya. Itu kita baru sadar. Tuh. Raganya boleh tua. Tadi jiwanya tetap masih jiwa muda, semangatnya masih luar biasa. Itu ya. Jadi nggak boleh tua semua. Nanti kalau raganya tua, jiwanya tua ya bareng-bareng ya repot gitu. Akhirnya yang dicari apa? Pahala terus itu. Siang cari pahala, malam cari pahala. Tuh, kadang pagi ya udah cari pahala gitu loh. Bahkan kadang mencari pahala itu sampai lupa berasnya masih enggak di rumah. Ini kadang lupa ya kan, anaknya tadi masih punya uang jajan apa enggak gitu. Itu kalau kita sudah mencari pahala terus gitu. Mencari pahala juga kita itu bekerja untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini agar tidak ada yang ganjil, sama-sama berjalan seperti itu ya. Ini tadi jadi sudah sangat paham sekali yang saya terangkan ini, bukan sekedar paham tapi mungkin sangat paham banget lah ya.
Ya karena kalau dibilang mudah ya sangat mudah sekali, namanya cuman caranya seperti itu, tinggal baca doanya. Doanya berapa kali tadi? 3 kali ya, cuman 3 kali tuh. Seperti itu kalau mau makan ramuannya tadi itu loh, ayam sama kelinci. Kalau mau pakai minyaknya tadi di wajah ya seperti itu tadi juga, caranya juga ada sangat lengkap sekali. Ilmu memang ya, ilmu ini memang perlu kita lestarikan seperti itu. Lalu kalau kok ada itu celak-celak untuk pengasihan pelet itu ada apa enggak? Kok di sana katanya ada, bisa. Kulit kelinci itu dibakar ya. Setelah dibakar, nanti abunya itu dipakai celak. Di sini celak itu di mana? Di alis ya. Iya. Kalau di kaki namanya sendal. Berarti kalau celak di alis ini. Baca dulu doanya 3 kali, baru ngambil ininya, telaknya, baru dipakai. Pakai tangan boleh, pakai alat boleh, pakai kayu atau apa ya, seperti yang dipakai orang-orang pakai celak itu ya. Bisa. Kalau dicampur dengan apa, celaknya itu dicampur dengan apa biar bisa merekat atau apa, bisa, boleh saja. Itu kelinci gunanya memang sangat banyak, kakinya ada gunanya. Nggak perlu didoain, digantung aja di atas pintu, tolak bala, tolak sandal dan lain-lain. Itulah kelebihan kelinci, banyak sekali. Itu saudara yang banyak apa itu jerawat. Katanya kalau banyak jerawat itu kalau di usia-usia muda saya itu karena putus cinta, karena ditolak cinta, banyak yang dipikirkan. Itu katanya dulu kan iya aja gitulah, namanya HP juga waktu itu ya baru muncul kan, entah penyebabnya apa itu juga kurang paham. Enggak sekolah saya tuh seperti itu. Yang sudah memang tidak bisa diobati, sudah sangat sulit sekali untuk diobati, teramat sulit ya diobati. Ini kenyataan. Potong darah kelinci itu ya, suruhlah mata orang lain yang motong darahnya, taruh di telapak tanganmu, buat ini apa, membasuh wajah kamu, biarkan 1 jam, setelah 1 jam baru dicuci. Itu selain kulitnya menjadi apa ya, pori-porinya itu tertata kembali, ini halus, penyakit itu tadi jerawat itu hilang, itu terbukti. Seperti itu kelinci itu memang sangat banyak sekali ya. Lalu doanya apa yang dipakai kira-kira? Doa Arab apa bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris saya nggak tahu. Bahasa Arab saya juga nggak begitu tahu, nggak paham ya. Pengen paham sih, tapi ya belum, kapan-kapan aja nanti kalau ada waktu untuk belajar. Tuh pahamnya bahasa Jawa. Tuh. Tapi kalau doa-doa Arab insya Allah juga hafal, itulah ya. Saudaraku, ini kita sudah selesai keterangannya, tinggal doanya saja. Kita dengarkan baik-baik. Langsung hafal boleh, enggak hafal ya besok saya tuliskan di kolom komentar kalau sudah sempat kan begitu ya. Ini doanya ini saya pilihkan yang pendek saja, jadi tidak perlu memakai doa yang panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang nanti saudara juga bingung ya, kebingungan tentang hal ini. Doa panjang, menghafalkan doanya saja sudah beban, apalagi mencari cinta sudah beban lagi, beban kedua kali. Kalau doanya tidak membawa beban, insya Allah nanti perjalanan kita dalam mencari cinta itu juga mudah. Mencari cinta, mencari apalah yang pantas kita cari dalam kehidupan ini, gitu ya. Telur-telur, saya tak ingat-ingat dulu doanya, semoga masih ingat. Kalau nggak ingat ya kapan-kapan dilanjutkan kembali kan begitu ya, namanya belajar. Kita juga namanya manusia itu ya ada salah, lupa, khilaf, itu kan wajar, tempatnya manusia. Ayo didengarkan. Kalau ini saudara menggunakan doa yang
bahasa Arab tuh saya sebutkan juga bahasa Arabnya. Untuk bahasa Jawa saya juga akan menghasilkan versi Jawa daripada ilmu ini ya. Saya bacakan untuk bahasa Arabnya. Ya salam warahmatullah, itu saja, gak usah panjang-panjang. Paham ya? Untuk bahasa Arabnya, untuk bahasa Jawanya, saya kasih doa yang sudah biasa digunakan oleh kita-kita. Jadi doanya ini dibilang panjang gak panjang, dibilang standar ya memang kurang banyak. Ya, dibilang pendek saja gitu aja bagi mereka yang mudah menghafalkan. Ya, doa ini sudah pernah kita gunakan itu entah sejak tahun berapa, kita juga sudah mulai lupa ya. Doa semacam ini memang tidak pernah terlupakan, selalu teringat dari masa ke masa karena kita menjaganya. Ya anggap saja itu melestarikan gitu ya. Ada doa mungkin ya sudah pernah didengar juga, tapi ini patut untuk saudara dengarkan, untuk saudara hafalkan ya. Saya akan memulai doa ini. Saya carikan doa yang sangat pas dan memang doa ini yang sering kita pakai di zaman dulu ya. Jadi nanti kalau nggak hafal kok dipakai itu kan juga sulit juga. Ilmu itu juga punya tuntutan harus hafal dan nggak baca teks aja kan. Itu ilmu aja nggak hafal kok mau dapat fungsinya dari mana? Mustahil. Tuntutan ilmu itu satu, harus hafal pertama itu. Harus hafal di luar kepala itu ilmu. Ya seperti ini kita berkumpul belajar, semoga membawa manfaat ya buat kita semua. Sambil menunggu mantranya, kita siap-siap membersihkan hati, jiwa dan pikiran walaupun sejenak. Besok kalau sejenak-sejenak ini dilakukan terus kan lama-lama menjadi banyak juga, menjadi sering, akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Oke? Ayo, ini bahasanya agak campuran ya. Didengarkan doanya, cuman sedikit. Usahakan jangan sampai saya menulis, karena kalau sudah saya tulis nanti di kolom komentar saudara melihat dari tulisan saya itu sudah kurang bagus khasiatnya ya. Jadi ini langsung didengarkan sedikit, saya baca berkali-kali, berapa kali gitu aja, hafalkan. Itu sebenarnya saya baca sekali pun nggak apa-apa kan, bisa diputar-putar terus ya. Sama aja, sebenarnya sama aja. Ayo kita dengar, ayo kita belajar, ayo dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Glironyep zat maliken dina Allah. 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 Hafal ya saudara-saudara. Terima kasih. Pembelajaran ini kita tutup. Saya Cukup Dayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.